Hai semuanya, Assalamualaikum. Menjelang Ramadan paling cocok jualan jajanan satu ini, insya Allah laris manis. Jual di depan teras rumah atau di pasar Ramadan ya bun. Dan ini disukai banyak kalangan, rasanya yang enak pastinya bikin nagih. Yang mau tahu cara membuatnya, tonton video ini sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan 500 gram tepung terigu dan kita pindahkan ke wadah yang cukup besar. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam. Selanjutnya bisa kita aduk hingga tercampur rata. Di sini aku mengaduknya menggunakan sendok saja ya bun. Nah kalau sudah tercampur rata, kemudian bisa kita tambahkan 70 gram margarin. Lalu tambahkan juga 6 sendok makan minyak goreng. Terakhir semua bahan ini mau aku aduk kembali hingga tercampur rata menggunakan sendok. Atau bisa juga kalian ganti menggunakan spatula ya bun. Atau kalau mau bisa juga diaduk pakai tangan sampai teksturnya berpasir seperti ini. Lalu bisa kita tambahkan 2 batang daun bawang. Di sini aku hanya gunakan bagian daunnya saja. Tambahkan juga 2 batang daun seledri. Aku hanya gunakan bagian daunnya saja. Kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata ya bun. Oke, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya bisa kita tambahkan 2 butir kuning telur. Dan ini langsung aku masukkan semuanya saja bun. Lalu kita tambahkan 140 sampai 180 ml air. Untuk airnya bisa dimasukkan bertahap terlebih dahulu ya bun, sambil diaduk saja seperti ini. Di sini aku masih mengaduk pakai bantuan sendok saja, nanti baru kita uleni ya bun. Oke, kalau dirasa airnya kurang bisa kita tambahkan lagi sedikit. Jangan langsung dimasukkan semuanya ya bun, karena kelembapan setiap tepung itu berbeda, jadi air yang dibutuhkan pastinya juga berbeda. Dari 180 ml air di sini nggak aku gunakan semuanya dan masih sisa sedikit ya bun. Jadi nanti dikira-kira saja seberapa banyak air yang dibutuhkan. Kalau sudah bisa kita uleni saja seperti ini. Kalau dirasa kurang, airnya bisa juga ditambahkan lagi ya bun. Untuk menguleni adonannya nggak perlu sampai kalis, cukup sampai tercampur rata saja. Dan pastikan warna putih dari tepung terigunya sudah tidak terlihat ya bun. Oke, ini sudah tercampur rata, adonannya sudah bagus ya. Selanjutnya mau aku bentuk bulat terlebih dahulu seperti ini. Lalu untuk adonannya ini mau aku tutup menggunakan plastik wrap, atau bisa juga kalian tutup menggunakan kain yang bersih. Jadi di sini adonannya mau aku istirahatkan di suhu ruang kurang lebih selama 30 menit ya bun, supaya nanti teksturnya lebih bagus. Sambil menunggu kita akan ke tahap selanjutnya, kita akan membuat isiannya terlebih dahulu. Siapkan 8 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar dan kita masukkan di minyak yang sudah panas. Kemudian kita tambahkan juga 1 buah bawang bombay yang sudah diiris kecil-kecil ya bun. Selanjutnya kedua bahan ini mau aku tumis hingga harum terlebih dahulu menggunakan api sedang. Nah kalau sudah harum bisa kita tambahkan 400 gram kentang yang sudah dipotong dadu. Kemudian tambahkan 250 gram wortel yang sudah dipotong dadu dan juga dicuci bersih. Lalu kentang dan wortelnya ini bisa kita tumis terlebih dahulu ya bun. Tumis cukup sebentar saja. Karena kentang dan wortelnya ini masih keras, jadi mau aku empukkan. Caranya kita tambahkan 150 ml air. Lalu kita rendam aja seperti ini dengan api sedang sampai nanti si airnya sedikit menyusut ya bun. Nah kalau airnya sudah sedikit menyusut seperti ini, bisa kalian cek. Kalau sudah empuk tandanya sudah matang. Ini kalau masih ada sisa sedikit air nggak apa-apa banget. Kemudian bisa kita tambahkan 100 gram buncis. Lalu kita tambahkan 10 butir bakso yang sudah dipotong kecil-kecil, atau bisa juga diganti dengan sosis. Tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan terakhir setengah sendok teh lada bubuk. Kalau kalian suka micin bisa juga ditambahkan, itu opsional saja, cuma di sini aku nggak pakai micin ya bun. Dan ini kita tumis hingga matang terlebih dahulu. Sebenarnya wortel dan juga kentangnya tadi kan sudah matang, cuma kan bakso sama buncisnya masih mentah ya bun, jadi kita tumis hingga matang. Kalau sudah matang, karena di sini masih ada sedikit kadar air, jadi mau aku tambahkan larutan tepung terigu yang sudah diberi sedikit air seperti ini. Sebelum dimasukkan, pastikan diaduk terlebih dahulu ya bun. Dan ini kita aduk kembali dan kita masak hingga matang ya bun.
Nah, terakhir di sini aku masukkan 3 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya memang sengaja aku masukkan di terakhir supaya nanti warnanya masih cantik ya bun. Dan ini kita tumis cukup sebentar saja. Di tahap ini bisa kalian tes rasa ya, kalau ada rasa yang kurang bisa ditambahkan. Menurutku ini rasanya sudah pas banget dan juga sudah enak. Kalau sudah matang seperti ini bisa kalian pindahkan ke wadah dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Dan sambil menunggu dingin kita ke tahap selanjutnya. Balik lagi ke adonannya tadi yang sudah kita istirahatkan. Ini sudah 30 menit dan teksturnya sudah lebih halus. Lalu kita bagi menjadi 40 bagian dengan masing-masing beratnya ada 22 gram ya bun. Dan kita tutup kembali menggunakan plastik wrap atau bisa juga kalian tutup menggunakan kain yang sudah bersih. Kalau sudah ditutup seperti ini, kemudian kita ambil 1 buah adonan yang sudah kita bulatkan ini. Sisanya bisa kita tutup kembali supaya tidak mudah kering ya bun, jadi nanti teksturnya masih bagus. Lalu 1 adonan yang kita ambil ini bisa kita pindahkan ke alas kerja dan kita gilas aja menggunakan rolling pin seperti ini. Kalau nggak ada rolling pin bisa juga kalian gilas menggunakan gelas atau botol ya bun. Untuk menggilasnya jangan terlalu tipis tapi juga jangan terlalu tebal, secukupnya saja. Selanjutnya bisa kita beri isian kurang lebih 1 sendok makan. Dan untuk memberi isiannya ini pastikan semua kontennya itu masuk bun, dari kentang, wortel, buncis, daun bawang dan juga bakso. Kemudian bisa kita lipat aja bagian pinggirannya, kita lipat ke tengah seperti ini. Untuk caranya kalian lihat aja seperti di video ya bun. Kemudian bisa kita gulung seperti ini sambil agak dipadatkan. Nah, karena ini kurang agak panjang, jadi ini mau aku gilas kembali ya bun. Kalau sudah bisa kita gulung kembali dan bagian ujungnya kita beri perekat putih telur. Jadi putih telurnya tadi nggak kebuang, ini bisa banget dipakai seperti ini ya bun. Lalu ini kita rekatkan, pastikan rekat benar-benar rekat supaya nanti tidak mudah bocor ya bun. Nah, hasilnya seperti ini ya bun, cantik banget. Selanjutnya bisa kita letakkan di wadah yang sudah diberi baluran tepung terigu supaya tidak lengket. Lakukan seterusnya sampai semuanya selesai kita bentuk ya bun. Kalau sudah bisa langsung kita goreng saja di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang. Kalau bagian bawahnya sudah kokoh, bisa langsung kita balik aja seperti ini. Untuk risolnya ini mau aku goreng sampai berubah warna sedikit kecoklatan ya bun. Jadi harus sering dibolak-balik dan dilihat-lihat supaya nanti matangnya merata. Dan kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Kalau mau dijajakan frozen food bisa kalian goreng setengah matang terlebih dahulu ya bun, baru nanti kalau sudah dingin simpan di kulkas. Dan ini dia hasilnya, dari satu resep aku hasilkan 40 pieces dan ini banyak banget ya bun. Jajanan satu ini bisa kalian jadikan ide jualan, tinggal dikemas aja menggunakan mika seperti ini. Satu mika diisi 3 pieces ya bun. Lalu bisa kita tambahkan saus sambal atau bisa juga cabai rawit hijau. Dan juga tambahkan stiker thank you untuk mempercantik. Untuk harga jualnya bisa dijual di harga mulai 2000-an saja, insya Allah sudah menguntungkan ya bun. Atau untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan saja di daerah masing-masing ya bun, karena setiap daerah harga bahan bakunya pastinya berbeda. Dan ini mau aku kasih tunjuk untuk isiannya sepenuh ini buntukan. Mantep banget sih ini. Dan sekarang saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak. Luarnya itu crispy, garing. Isiannya itu lembut, enak banget, cenderung gurih ya bun. Jajanan satu ini cocok banget nanti kalau dijual di pasar Ramadan atau di depan teras rumah, insya Allah laris manis. Makasih sudah nonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.